Para yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Di zaman Pak Harto pun, industri pesawat terbang itu bukan tanpa kritik. Banyak sekali kritiknya. Banyak sekali. In terms of the major achievement, if I would like to mention one major achievement, I think it's the Green Revolution. Nah itu kecerdasan Soeharto sebenarnya. Dari segi itu kita bisa melihat bahwa Soeharto cukup cerdas. Merdeka! 25 tahun sudah Orde Baru berakhir, dan kita masih terbayang naik turun dinamika di seputaran kisah kekuasaan Soeharto. Banyak yang membencinya, tapi tidak sedikit pula yang memuji pencapaian-pencapaiannya. Pak Harto adalah pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi di era Soekarno dan menuntun negara ini ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik. But there are always big questions. Pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana sebetulnya kita harus memaknai warisan-warisan Pak Harto. Ini penting karena saat ini memang sedang terjadi upaya untuk meminggirkan warisan dan pencapaian-pencapaian Pak Harto. Kepres nomor 2 tahun 2022 misalnya, itu tidak memasukkan nama Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949. Sehingga di episode kita kali ini kita coba menggali ulang pro kontra penghapusan nama Soeharto, kelebihan Soeharto dalam perumusan kebijakan ekonomi, hingga persoalan pembangunan teknologi dan industri. Inilah risalah kisah di balik kuasa. 'Sebetulnya Orde Baru itu sudah mulai lahirnya telah Penghapusan nama Soeharto dari Kepres nomor 2 tahun 2022 memang jadi hal yang membingungkan. Pasalnya Soeharto memang jadi salah satu tokoh di lapangan yang menyukseskan peristiwa ini. Memang ada glorifikasi berlebihan di era Orde Baru soal sentralnya posisi Pak Harto, tapi bukan berarti dengan serta-merta namanya tidak dimasukkan ke dalam peristiwa ini ketika Orde Baru sudah berakhir. Bahkan sebenarnya ada satu lagi orang, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Itu justru yang menjadi, dan saya punya dokumen kecil tentang bahwa Pak Harto itu diperintahkan oleh Kolonel Bambang Sugeng untuk melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota Yogyakarta. Nah itu juga ada di dalam bukunya Simatupang, laporan dari Banaran, yang juga menyebutkan bahwa Bambang Sugeng menyampaikan kepada Pak Simatupang supaya kita melakukan serangan ke Yogyakarta, sehingga nanti kalau kita mengambil Yogyakarta tidak dikatakan bahwa kita sekedar mengambil gitu, diberikan gitu. Pak Harto memang punya andil karena menjadi komandan Brigade Workreis. Ini satuan operasi di lapangan yang menjadi variabel sentral kesuksesan serangan umum 1 Maret 1949. Saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa presiden keliru atau apa, tetapi dan itu keputusannya presiden membuat surat itu, ya itu hak dia. Tapi fakta sejarahnya memang Soeharto punya peranan tertentu di dalam mengatur serangan di lapangan. Persoalan penghapusan nama Pak Harto ini memang membenarkan risalah soal relasi penulisan sejarah dengan kekuasaan. Sebagai sosok yang kalah di tahun 1998, kisah tentang Pak Harto dan pencapaiannya tidak sepenuhnya dinarasikan dengan proporsional. Bahkan terkesan ada upaya untuk meminggirkan warisan sejarah Pak Harto.
Kalau kita membaca karya-karya di bidang hermeneutika, katakanlah seperti yang ditulis oleh Hans-Georg Gadamer, disebutkan bahwa prasangka dan otoritas atau kekuasaan merupakan komponen yang menentukan pemahaman akan teks. Dalam konteks sejarah, hal serupa juga terjadi, karena saat ini kita hidup di era Presiden Jokowi yang diusung oleh PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang adalah putri dari Soekarno, pemimpin yang dijatuhkan oleh Orde Baru. Agaknya kita bisa memahami mengapa Kepres yang menghapus nama Soeharto ini bisa lahir. Tapi tentu saja kita tidak bisa dengan serta-merta menghapus nama Soeharto dari sejarah masa lalu kita. Warisan Soeharto di bidang ekonomi tidak sedikit dan itu membantu Indonesia keluar dari jurang kebangkrutan. In terms of the major achievement, if I would like to mention one major achievement, I think it's the Green Revolution. I think the increase in the agricultural production, which in turn also made it possible then to free up labor and to free up capital and so on to create other forms of economic growth. I think that is the one major, and I think that was something that Suharto was really proud of as well when Indonesia attained self-sufficiency in rice production in, I think it was in the mid-1980s, something like that. Apa yang dibilang oleh Profesor Iklof memang menjadi kekuatan tersendiri yang tidak bisa kita anggap remeh dari kekuasaan Pak Harto. We could also point to, to the social improvements in social circumstances or benefits that you got access to sort of fundamental health care, that you had the health care centrals and you had roads, electricity, schooling and so on. I think these were also very important because these were things that people could feel in their daily lives, that they actually got these improvements and it happened over a fairly short period of time, over a few years or a few decades. Yang kita bicarakan adalah soal arah gerak pembangunan ekonomi yang benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang memang ahli di bidangnya diberikan ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Nah itu kecerdasan Soeharto sebenarnya. Dari segi itu kita bisa melihat bahwa Soeharto cukup cerdas. Dalam arti kata begini, ketika dia menjadi presiden kan negeri ini negeri bangkrut. Iya kan? Coba bayangkan, ada kebijakan pemerintah yang melakukan sunering, yaitu dari uang 1.000 menjadi Rp1. Jadi harga Rp1.000 menjadi Rp1. Setelah Pak Harto naik sebagai presiden, dia kumpulkan benar seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla dan Ibu Sri Mulyani, itu dia kumpulkan orang-orang pintar dari UI, ya, kelompok nanti yang akan melakukan rekonstruksi ekonomi dan kemudian ketika itu juga ada orang-orang yang memiliki koneksi-koneksi tertentu. Di luar negeri ada Sultan Hamengkubuwono, ada Pranseda, ada segala macam orang-orang. Itu lalu kemudian dalam perkembangannya ya kelompok Wijoyo dari UI. Walaupun demikian, memang selalu ada pro kontra. Kita ingat bahwa di era Pak Harto pun ada dua kubu ekonom. Mereka-mereka yang sering dicap sebagai mafia Berkeley dengan pemikiran ekonominya sendiri di satu sisi, dan ada ekonom atau ahli lain macam Pak Habibie di sisi seberang. Kehebatan Pak Harto adalah membiarkan perbedaan pandangan ini terjadi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjadi sintesa atau buah pikir dari banyak orang. Dulu itu ya di zaman Orde Baru ada kelompok teknokrat seperti Pak Habibie, tapi ada juga yang disebut sebagai Berkeley Mafia. Ya. Itu orang-orang Indonesia yang memang punya pendapat yang berbeda terhadap bagaimana kita harus melihat pengembangan industrinya atau ekonominya. Mereka lebih percaya kepada
model ala Amerika, mungkin lebih ke pasar yang lebih bebas. Biarpun tidak total bebas, tapi kekuatan pasar itu diberikan peranan yang lebih leluasa dan keikut campuran daripada pemerintah dikurangi, gitu ya. Tapi tidak berarti tidak ada, tapi dikurangi. Itu memang saya lihat secara dari segi kacamata pengamat saja. Kadang saya sendiri juga masih sekolah atau kuliah atau di awal karir saya waktu itu. Jadi, tapi saya tahu dari cerita-cerita Bapak. Mereka dalam prakteknya itu memang mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi sebagai profesional mereka berteman gitu ya. Jadi yang lihat itu sebagai musuh. Dua kelompok orang yang punya pendapat berbeda mengenai bagaimana mencapai tujuan bersama. Tapi itu debat gitu ya, debat. Jadi itu dalam hal itu Pak Harto saya kira adalah stabilizing factor untuk industri pesawat terbang itu tetap bisa berjalan relatif stabil. Bagaimana Pak Harto mendekati sosok seperti Pak Habibie untuk mau pulang ke Indonesia sebetulnya menunjukkan bahwa Pak Harto punya gagasan yang besar untuk pembangunan Indonesia. Dari tahun 76 didirikan PT Nurtanio, kemudian kita mulai membuat pesawat terbang di bawah lisensi KASA yang kita kenal sebagai KASA 212. Kemudian ada pengembangan bersama KASA itu membuat CN235 yang sampai saat ini masih kita buat di Indonesia. Kemudian kita buat pesawat sendiri dengan semua pengembangan yang perlu dilakukan, itu N250 dan semua dalam kurun waktu 20 tahun. Memang semuanya akan kembali ke konteks apakah kita adil atau tidak melihat perimbangan narasi tentang Pak Harto. Seperti kata Pak Yusril Iza Mahendra, Pak Harto mengambil cara yang ekstrim untuk menghadirkan stabilitas politik di negara ini. Namun, ada greater good yang memang ingin dicapai dari cara tersebut yang kalau dipikir-pikir secara lebih mendalam, ternyata punya maksud yang tidak kurang baiknya juga. Dan bahkan, ada hal-hal yang saat ini justru jauh lebih buruk dibandingkan di era Orde Baru. Misalnya korupsi. Apa yang dikatakan Mahfud MD benar, saya setuju. Pada akhirnya, kita setidaknya bisa paham mengapa nama Pak Harto seolah ingin dihapuskan. Tapi, apakah kita ingin terus seperti ini? Bagaimanapun juga generasi muda seperti kita-kita ini ingin paham sejarah bangsa dan negara ini secara utuh dan sepenuh-penuhnya, agar kita bisa belajar darinya dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kalian pasti setuju juga kan?